Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wiji Sariningsih. Kali ini kita belajar transformasi. Baik anak-anakku, untuk kompetensi intinya perhatikan baik-baik di sini ya. Kemudian kompetensi dasarnya ada 5. Ya, perhatikan di sini ya. Nah, kemudian materi prasyaratnya masih ingat kalian? Kita belajar tentang sistem koordinat. Nah, di situ materi prasyarat kita adalah sistem koordinat. Ketika kalian sudah paham sistem koordinat, maka kita bisa belajar tentang transformasi. Gitu ya, Nak. Oke. Nah, di dalam transformasi peta konsepnya ada apa saja sih? Nah, yang pertama adalah translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, kemudian rotasi atau perputaran, dan terakhir adalah dilatasi atau perubahan ukuran yang sering disebut perbesaran atau perkecilan ya. Oke. Baik anak-anakku, perhatikan baik-baik di sini kita akan pelajari 2 dulu, yaitu di video ini, video part 1 ini kita pelajari translasi dan refleksi lebih dahulu ya. Oke, bagaimana untuk rotasi dan dilatasi? Nah, kita akan bahas di video berikutnya. Oke. Nah, yuk anak-anakku kita belajar bareng-bareng ya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kalian pernah dengar kata-kata yang diawali dengan trans? Nah, ketika kalian ingat itu trans apa aja? Ya, oke, siapa yang bisa menjawab? Iya, pernah ada transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, dan lain-lain. Ya, oke. Nah, sekarang apa artinya itu? Iya, artinya perpindahan. Oke, baik. Benar, sekarang kita akan belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Nah, kita belajar translasi. Apa tadi translasi? Iya, pergeseran. Nah, oke, baik anak-anakku perhatikan baik-baik. Apakah kalian pernah bermain catur? Nah, di dalam bermain catur kita akan menggeser-geser pion, akan menggeser-geser kuda, peteng, dan sebagainya. Dan perhatikan di situ ada gerakan cicak. Nah, gerakan cicak di situ ketika cicak bergerak ada seekor kucing yang menangkap. Nah, itulah yang disebut translasi. Jadi apa itu translasi? Translasi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah yang dan jarak tertentu. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B, sedemikian diperoleh bayangan dari A atau aksen ya, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Secara notasi dilambangkan dengan, nah, perhatikan di situ ya. Nah, ini A, X, titik A itu X, Y. Nah, X-nya bergeser jauh A, kemudian menjadi X tambah A ya. Nah, kemudian B itu geser B, Y-nya berarti Y ditambah B. Nah, maka menjadi X tambah A, Y tambah B. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar. Nah, perhatikan ini ada bidang datar. Perhatikan di sini ada sebuah persegi panjang. Kita akan translasikan ya ke kanan, ke kiri maupun ke arah samping ya. Kemudian lihat di sini ada sebuah translasi 12,0 ya. Kalau 12,0 itu artinya apa? Gitu ya. Oke. Kemudian ada translasi juga 0,-7 dan translasi 10,-7. Nah, kita bahas satu-satu jika kita translasikan ke 12,0. Nah, berarti artinya apa?
menggeser ke kanan sejauh 12 langkah nih ya. Oke. Nah, kemudian berarti ujung garis ini sama dengan akan di sini. Nah, oke. Nah, perhatikan baik-baik. Berarti kalau 0 tetap ya posisinya untuk G-nya tetap, maka kita gesernya langsung ke kanan aja. Ya. Oke, nah begini. Paham ya? Oke, jadi bidang datarnya menjadi begitu. Nah, sekarang kita ke bawah. Ke bawah berarti artinya apa? Nah, ke bawah -7 berarti ke bawah 7 langkah. Nah, oke, berarti garis ini akan menempati ini. Nah, oke, 0 itu artinya itu untuk X-nya berarti nggak berubah. Maka kita hanya ke bawah aja. Nah, paham ya? Oke, nah menjadi di sini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mau menggeser ke T10,-7? Nah, T10,-7 itu artinya apa? Berarti ke kanan 10 langkah, kemudian ke bawah 7 langkah. Gitu ya. Ke kanan 10 langkah, ke bawah 7 langkah. Nah, nanti posisinya di sini. Oke. Nah, ke kanan 10 langkah, ke bawah 7 langkah. Oke, kita geserkan. Nah, baik. Anak-anakku sudah paham semua ya? Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menggeser sebuah garis? Nah, transaksi sebuah garis. Sebuah garis Y sama dengan MX ditambah C. Kita akan translasikan A, B. Ya. Nah, ini garis ini akan kita geser sejauh A, kemudian ke atas sejauh B. Maka translasinya menjadi, nah perhatikan di sini. Ya. Oke. Nah, sebuah garis Y sama dengan MX plus C ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan garis tertentu. Bagaimana persamaan garis yang baru setelah ditranslasikan oleh T, A, B? Yuk simak baik-baik. Titik X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan X aksen sama dengan X ditambah A dan Y aksen sama dengan X ditambah B. Nah, sehingga kita dapatkan X sama dengan X aksen dikurangi A dan Y sama dengan Y aksen dikurangi B. Maka persamaan garis yang barunya atau bayangan dari garis tersebut adalah Y dikurangi B sama dengan M kalikan X dikurangi A ditambah. Nah, ini bayangan dari garis tersebut ya, diingat-ingat ya. Y dikurangi B sama dengan M kali X dikurangi A ditambah C. Soal sebuah persamaan garis Y sama dengan 2X dikurangi 4 ditranslasikan oleh T 2,-1, maka persamaan bayangan garis tersebut adalah, nah perhatikan pembahasannya. Kita punya garis Y sama dengan 2X min 4 ditranslasikan oleh T sama dengan 2,-1. Nah, kita punya A dan B, yaitu A-nya adalah 2 dan B-nya adalah min 1. Nah, kemudian rumus untuk bayangan garis itu Y min B sama dengan M kali X dikurangi A ditambah C. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Maka diperoleh Y sama dengan 2X dikurangi 9. Paham ya, nak? Nah, contoh yang kedua perhatikan baik-baik. Sebuah persamaan garis Y ditambah 3X sama dengan 2 ditranslasikan oleh T sama dengan min 1,3, maka persamaan bayangan garis tersebut adalah, perhatikan pembahasannya. Kita ubah dulu persamaan garis tadi menjadi Y sama dengan ya. Nah, perhatikan cara mengubahnya. Nah, min plus 3 X dipindah menjadi min 3X ya. Berarti Y sama dengan min 3X ditambah 2 kita translasikan ke min 1,3. Nah, kita punya AB-nya apa? Nah, A-nya adalah min 1 dan B-nya adalah 3. Kemudian kita translasikan menjadi rumus Y min B sama dengan M kali X min A ditambah C. Maka didapat Y sama dengan min 3X ditambah 2. Nah, perhatikan ya, baik-baik ya. Nah, kemudian refleksi. Nah, refleksi itu apa sih? Nah, refleksi tadi adalah pencerminan. Perhatikan nih, ketika kalian bercermin. Nah, oke, baik anak-anakku. Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Kenapa bisa terjadi tersebut? Ya, apa itu pencerminan? Nah, refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Ya,
Oke, berarti garisnya atau titiknya itu merupakan sumbu simetrinya. Nah, perhatikan ini ada 4 titik, Ibu buatkan 4 titik di sini. Nah, titiknya kemudian kita akan refleksikan ke misalnya ke sumbu X, sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X, kemudian ke titik pusat koordinat 0,0, kemudian X sama dengan 2, atau Y sama dengan 2. Nah, kita berikan contoh-contoh ini agar kalian paham ya. Kita ambil titik A dulu ya. Nah, kita refleksikan terhadap sumbu X. Berarti sumbu X nanti sebagai cerminnya. Nah, posisinya di sini. Oke, A adalah min 6,6, maka kita refleksikan sumbu X berarti menjadi min 6, min 6. Gitu kan ya. Nah, jaraknya sama tuh ya. Dari sumbu X-nya berarti. Nah, kita paham ya. Nah, kemudian misalnya selanjutnya untuk titik D misalnya tadi D. Nah, kita refleksikan D itu 7, min 6 maka menjadi 7,6 gitu ya. Sumbu X sebagai cerminnya atau refleksinya. Oke. Oke anak-anakku, kalau kita punya titik C min 4, min 3, kita refleksikan terhadap sumbu Y, ya berarti sumbu Y-nya itu cermin. Maka nanti ke kanan. Nah, berarti aksennya adalah 4, min 3 gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau titik B? Nah, titik B misalnya kita refleksikan berarti menjadi ke kiri. Berarti min 3,4 gitu kan ya. Nah, paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau refleksikan dengan garis Y sama dengan X gitu ya, terhadap Y sama dengan X. Nah, ketika kita mau refleksikan sebuah titik terhadap Y sama dengan X, nah misalnya titik A, min 6,6, maka menjadi di sini posisinya, karena jaraknya sama, harus tegak lurus, nah kan ya, oke, berarti posisinya aksennya atau bayangan dari titik A adalah 6, min 6, gitu. Apa yang terjadi nih? Oke, ya, kemudian misalnya kita punya garis Y sama dengan min X, nah kita refleksikan misalnya C-nya, nah berarti bayangan dari C atau C aksennya menjadi 3,4 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian pahami baik-baik ya di sini ya. Ini harus tegak lurus. Oke? Jika titik D kita mau refleksikan ke titik pusat ordinat 0,0. Nah, berarti kita tariknya ke situ. Nah, itu harus panjangnya sama juga menjadi min 7,6. Nah, kemudian kalau seandainya kita punya titik C kita refleksikan ke X sama dengan 2. Nah, ini berarti X sama dengan 2 itu sebagai cermin. Maka nanti kita jaraknya ke kanan sama. Ya, oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ke kanan 6 juga. Gitu ya. Posisinya sekarang ada di mana? Nah, itu C aksennya 8, min 3. Selanjutnya, seandainya kita punya titik B, kita refleksikan ke Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2 ini kan garisnya sebagai cerminnya, maka bayangannya nanti ada di bawahnya. Nah, oke, perhatikan ya, situ ya. Oke, sudah paham ya? Nah, ini adalah sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Oke, baik anak-anakku, nanti kalau ada sebuah titik A, misalnya A, B dicerminkan terhadap sumbu X, nah maka nanti menjadi apa gitu ya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya ya, bisa kalian catat. Dan ini contoh soalnya, tentukan bayangan titik P 3, min 4 jika direlasikan terhadap sumbu X, sumbu Y, 0,0, X sama dengan min 1, Y sama dengan 3, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Nah, ini untuk nomor 1, ketika kita refleksikan terhadap sumbu X, berarti menjadi A, min B. Nah, kemudian nomor 2, menjadi min A, B. Nah, ya, berarti min 3, min 4 ya. Kemudian untuk nomor 3, nah menjadi refleksi 0,0 berarti min A, min B. Nah, kita negatifkan berarti min 3,4 gitu kan. Untuk yang keempat, berarti kalau refleksi X sama dengan min 1, maka rumusnya tadi kan 2H min A dikurangi koma B, maka menjadi min 5, min 4. Kemudian yang berikutnya berarti A, 2K min B gitu kan ya, atau 2H min B
berarti menjadi 3,10. Kemudian nomor 6, kalau garis Y sama dengan X tadi menjadi dibalikan di koma A, berarti min 4,3. Kemudian yang terakhir yaitu Y sama dengan min X, berarti dibalik dilawan, berarti menjadi 4, min 3. Nah, anak-anakku paham ya? Mudah bukan? Oke, terima kasih ya. Matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya.